Shalom keluarga beriman, selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama bertemu lewat ibadah online kita pada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memeliharakan kehidupan kita sampai saat ini. Mari kita datangi Tuhan dengan hati yang terbuka. Dengan segenap hati kita mau menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita saat ini, mari kita tundukkan kepala bersama. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hingga saat ini Tuhan, kami sadar kami boleh ada Tuhan semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu, dan semua karena perkenanan-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami. Bapa yang baik, layakan setiap kami untuk datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau boleh bertahta di atas pujian kami. Biarlah hati-Mu boleh disenangkan lewat pujian dan penyembahan yang akan kami naikkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami undang hadirat-Mu di tempat di mana kami berada pada saat ini. Kami percaya Engkau pun ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Haleluya, amin. Mari bersama-sama umat Tuhan kita buka hati kita. Kita mengangkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Kita katakan bahwa Dia yang menghiasi kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Ini pengakuan kami Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, terima kasih. Angkat suara bersama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kita akui bersama di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
baik, sungguh baik di hidupku. Mari bersama-sama ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Kita sadari keadaan kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan dan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Atas mata-mata pada kasih karunia-Nya Tuhan. Ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Ucapan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah kami buat semua kebaikan-Mu, buat semua pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Kami bersuka cita Tuhan dan kami bangga karena kami punya Allah yang baik seperti Engkau, yang tidak pernah membiarkan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Ini kami Tuhan, setiap umat-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu lebih lagi Tuhan lewat pujian kami yang akan kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang siap diberkati dan siap bersuka cita, sama-sama kita katakan, amin. Saya percaya kita semua bersuka cita saat ini, katakan amin. Mari kita angkat suara kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan kita, yaitu nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya.
mau naikkan bersama lagu doa kami. Lewat pujian ini Tuhan, kami mau sampaikan kerinduan hati kami. Kami mau sampaikan permohonan kami Tuhan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kita angkat tangan bersama. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Ini doa kami Tuhan. Sama-sama kita nyatakan kerinduan kita. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kami ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas semua rencana-Mu dan rancangan-Mu yang terindah dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati kami bawa bangsa dan negara kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk 75 tahun kemerdekaan yang sudah Tuhan beri. Terima kasih Tuhan kalau masih banyak orang-orang yang percaya, orang-orang yang rindu untuk menyembah Tuhan, orang-orang benar yang Tuhan selamatkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Tuhanlah yang sanggup mengubahkan keadaan kami, memulihkan negara kami. Hanya kuasa Tuhan yang sanggup, dan kami datang kepada Allah yang benar. Terima kasih Tuhan, kalau bangsa-bangsa lain sudah Tuhan bebaskan, Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan juga akan tolong bangsa dan negara kami, Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, lihatlah kesatuan hati kami meminta dan memohon di hadapan-Mu. Kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berkatalah firman-Mu, berkuasalah firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan kami percaya Engkau telah mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya selalu berdoa kita semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, serta yang terutama kita tetap terus semangat. Puji nama Tuhan, hari ini kita telah masuk di minggu ketiga di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 16 Agustus di tahun 2020. Mari sama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 8, ayat 30 sampai dengan yang ke-36. Judulnya di Alkitab LAI ialah Kebenaran yang Memerdekakan. Demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat 33, jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Ayat 36 terakhir, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Mari perhatikan sekali lagi di ayat yang ke-36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin bagikan buat setiap kita tentang kemerdekaan menurut sudut pandang kekristenan. Puji Tuhan, besok tanggal 17 Agustus kita semua sebagai warga negara Indonesia akan sama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita bersyukur hari ini saudara dan saya dan seluruh warga bangsa dari Sabang sampai Merauke boleh hidup di alam kemerdekaan. Kita tahu tentu dari cerita sejarah, karena tentu sebagian besar dari kita juga belum lahir tahun 45, bahwa perjuangan para pendiri bangsa, para pahlawan pada waktu itu tidak mudah. Hingga pada akhirnya tanggal 17 Agustus tahun 1945,
Proklamator Republik Indonesia, Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, hari ini kita bersyukur dan saya juga secara pribadi bersama dengan seluruh servant Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Bicara tentang kemerdekaan, maka dari itu hari ini saya membagikan tentang kemerdekaan menurut sudut pandang kekristenan. Kalau kita bicara tentang kemerdekaan, mungkin timbul pertanyaan, adakah Alkitab membahas tentang kemerdekaan? Ya, tentu. Baru saja kita semua membaca bagaimana Tuhan Yesus berbicara di depan orang Yahudi, di depan para pendengarnya tentang kemerdekaan. Bahwa sesungguhnya ada kemerdekaan yang indah yang Tuhan tawarkan lewat pribadinya, lewat pribadi Kristus Yesus. Hari ini saya mau sampaikan ada dua hal bicara tentang kemerdekaan menurut sudut pandang kekristenan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan menurut sudut pandang kekristenan adalah kemerdekaan yang seutuhnya. Artinya apa? Artinya Tuhan kita ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak hanya berbicara mengenai sisi luarannya saja. Kalau ibarat buah kulitnya saja. Tetapi Tuhan ini berbicara sampai ke dalam, ke dagingnya, sampai ke intinya. Makanya kalau Tuhan Yesus berbicara tentang bukan masalah makannya apa, tetapi yang keluar dari dalam mulutmu, itulah yang menentukan. Saya kasih contoh sebelum saya bahas kemerdekaan lebih lanjut. Seringkali orang sibuk membahas tentang tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Jangan sampai kok kamu makan ini, kamu makan itu, dilarang makan itu. Tetapi sebenarnya yang terutama adalah bukan yang masuk ke dalam mulutmu, tetapi yang keluar dari mulutmu. Karena yang keluar dari mulutmu itu terpancar dari dalam hatimu. Sebagai contoh, mungkin saudara tidak makan babi. Tapi kalau tiap hari dari mulutmu keluar kata babi, ya, atau mohon maaf kalimat-kalimat kebun binatang ditujukan kepada orang-orang tertentu, itu sama saja sebenarnya engkau tidak memuliakan Tuhan. Ini yang saya sebut sebagai luar biasanya Tuhan kita. Bahwa dia menembus sampai ke inti pengajarannya. Tidak hanya sampai ke lapisan luar atau kulitnya saja. Nah, demikian pula bicara tentang kemerdekaan, Bapak Ibu Saudara. Kemerdekaan yang dimaksudkan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 8, Tuhan mau bukan hanya luarannya saja. Mungkin hari ini saudara dan saya secara fisik, ya, manusia ini kan makhluk trikotomi, terdiri dari fisik, tubuh, jiwa, dan roh. Mungkin secara luaran fisik kita tidak terikat, kita tidak terbelenggu, tetapi tidak tahu mungkin di dalam secara jiwa dan roh masih terikat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu akan sungguh-sungguh merdeka. Kata merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya secara sederhana ialah mengalami kebebasan, tidak terikat, tidak terbelenggu, dan tidak terkurung. Oleh karena itu hari ini saya mau katakan menurut sudut pandang kekristenan, kemerdekaan yang pertama itu adalah kemerdekaan yang seutuhnya. Merdeka semerdeka-merdekanya. Di dalam Kristus saudara bukan hanya merdeka luarannya saja, tetapi di dalam jiwamu merdeka. Merdeka dari stres, merdeka dari takut, merdeka dari khawatir, merdeka dari pikiran-pikiran intimidasi. Berapa banyak di antara kita yang mungkin fisiknya hari ini tidak terikat, mungkin badannya hari ini tidak terbelenggu rantai. Mungkin saudara bisa sekolah sampai kuliah, tapi tiap malam tidak bisa tidur. Tapi tiap malam saudara khawatir, stres, depresi, tertekan. Itu artinya engkau belum menikmati kemerdekaan seutuhnya. Karena fisiknya merdeka, tapi jiwanya belum merdeka. Berapa banyak orang di luar sana yang mungkin fisiknya mengalami kemerdekaan, tidak terikat belenggu, tidak terbelenggu dengan rantai atau apapun lainnya mengikat, tetapi rohnya terikat. Mungkin di dalam masih terikat dukun, kuasa gelap, ikatan-ikatan yang najis di luar sana, mungkin terikat narkoba, seks bebas, pornografi, hal-hal lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau katakan di dalam Kristus Yesus ada kuasa yang luar biasa yang sanggup memerdekakan hidupmu dan hidupku, bukan hanya lapisan luarnya saja, tapi sampai ke dalam-dalamnya, merdeka jiwa dan merdeka rohnya. Hari ini saya berdoa kita semua sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sehingga kita boleh menikmati kemerdekaan bukan hanya fisik tapi jiwa dan roh. Pikiranmu tenang, tidak stres, tidak depresi, tidak takut, tidak khawatir. Engkau rohnya mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, tidak terikat kuasa gelap, tidak terikat
belenggu-belenggu si jahat, tidak terikat hal-hal kenajisan, perbuatan-perbuatan di luar sana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini jangan tertipu dengan tampilan luar saja. Ya, bisa saja orang itu terlihat merdeka, tapi kita tidak tahu di dalamnya apakah sungguh-sungguh sudah mengalami kemerdekaan. Jangan saudara juga salah mengerti. Ya, kadangkala ketika kita mengikuti kedagingan, sebenarnya kita juga belum mengalami kemerdekaan yang seutuhnya. Ada orang mungkin tampilan luarnya dia hamba Tuhan, mengenakan jubah pelayanan. Mungkin dia sering pelayanan dari pagi sampai malam, tiap sesi, aktivitas rohaninya begitu tinggi. Tetapi dari dalam, kedagingannya masih kuat. Dia pingin banget punya barang ini. Saya tidak menyalahkan kalau saudara ingin membeli atau memiliki sebuah barang. Tapi kalau sampai saudara tertekan, tidak bisa tidur, tidak bisa tenang kalau belum memiliki barang itu, sampai saudara harus punya koleksi barang itu, merasa tidak puas kalau ada orang yang menyaingi punya barang itu lebih daripada saudara, sehingga saudara merasa, oh aku harus beli barang-barang mewah ini supaya orang lain tahu siapa aku. Saudara sebenarnya belum mengalami kemerdekaan seutuhnya. Luarnya merdeka, badannya tidak dibelenggu rantai, badannya tidak terkurung di penjara, tapi di dalam terikat, masih diperbudak hawa nafsu, masih diperbudak kedagingan, masih di bawah intimidasi si jahat. Hari ini di dalam Kristus, di dalam sudut pandang kekristenan, kemerdekaan yang pertama artinya mengalami kemerdekaan seutuhnya. Bukan hanya tubuh fisik luarannya saja, tapi jiwa dan rohnya sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita baca sekali lagi kebenaran firman Tuhan. Dikatakan indah, ada 2 ayat saya mau katakan. Dikatakan di ayatnya yang ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat yang ke-33, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ya. Lalu ayat yang ke-36, sebelum kita baca ayat yang 36, saudara, menariknya, orang-orang Yahudi yang sedang berbincang dengan Tuhan Yesus ini sendiri tidak sadar, matanya belum terbuka bahwa jangankan bicara kemerdekaan seutuhnya jiwa dan rohnya, fisik saja mereka pada waktu itu belum benar-benar merdeka. Saudara tadi baca, dan sadarikah bahwa orang-orang Yahudi itu berkata, kami ini keturunan Abraham dan belum pernah menjadi hamba siapapun. Padahal di konteks zaman Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus turun ke bumi menjadi manusia melayani, tidak ada negara Israel, saudara. Kerajaan Israel itu sudah runtuh terakhir kali pada zaman sebelum Daniel dibuang ke Babel. Itulah terakhir kalinya, tahun 605, sekitar pembuangan itu 3 periode, mungkin sekitar tahun 595 sebelum Masehi. Setelah itu tidak ada lagi yang namanya kerajaan Israel. Zaman Tuhan Yesus tidak ada negara Israel, tidak ada kerajaan Israel, yang ada hanyalah penduduk di tanah Kanaan. Ya, orang-orang yang hidup di daerah Galilea, di daerah Yudea, dan mereka semua berbicara bahasa Aram. Jadi jangan salah mengerti, Tuhan Yesus waktu turun menjadi manusia tidak berbicara bahasa Ibrani, berbicara bahasa Aram, tinggalnya di tanah Galilea dan Yudea, di bawah penjajahan pemerintahan kekaisaran Roma. Jadi pada waktu itu orang-orang Yahudi juga sebenarnya salah kaprah kalau mereka berkata mereka tidak pernah menjadi hamba siapapun, padahal secara fisik tidak ada negara Israel. Sampai akhirnya negara Israel baru berdiri tahun 1948 kemarin. Bahasa Ibrani baru di-restore menjadi bahasa nasional di negara Israel. Tapi di antara waktu runtuhnya sebelum Daniel, zaman sebelum Daniel, sampai ke tahun 48 tidak ada negara Israel. Tidak ada bahasa Ibrani. Jadi pernyataan orang Yahudi tadi menunjukkan bahwa sebenarnya dia pada waktu itu belum mengerti yang dibicarakan Tuhan Yesus. Jangankan bicara merdeka secara roh maupun jiwa, secara fisik saja mereka tidak sadar bahwa mereka masih mengalami sedang diperhamba. Nah, kita lihat menariknya lagi di ayat yang ke-36, Tuhan Yesus tidak mau berdebat panjang lebar karena tidak pernah dari hasil perdebatan jiwa dimenangkan, ya. Kita hanya bisa berdoa dan menunjukkan serta berbicara menyampaikan kebenaran. Di ayat yang ke-36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan dalam sudut pandang kekristenan yang pertama adalah merdeka seutuhnya. Bukan hanya fisiknya saja tidak terikat, tidak terbelenggu, tidak terkurung, tapi jiwa dan rohnya merdeka. Yang kedua, kemerdekaan di dalam kekristenan adalah kemerdekaan yang teratur, tertib, dan terarah, saudara. Saudara bisa bayangkan, kan tadi arti kata kemerdekaan itu adalah mengalami kebebasan. Tidak terikat, tidak terbelenggu. Kalau tidak tertib, tidak teratur, tidak terarah, apa jadinya? Wah, berantakan.
Sejarah mencatat sekitar tahun 1991, sebuah negara besar yang bernama Soviet Union, Uni Soviet, pada waktu itu runtuh dan pecah menjadi 15 negara. Ya, saudara yang pernah membaca sejarah dan pernah mengalami berita pada waktu tahun 91 pasti mengerti bahwa Uni Soviet waktu itu runtuh, berakhirlah perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Blok barat Amerika, blok timur itu Uni Soviet, karena Uni Soviet runtuh. Dan Uni Soviet pecah menjadi 15 negara, ya, ada Rusia yang paling besar, kemudian ada Belarusia, ada Georgia, ada Armenia, ada Kazakhstan, ada Kyrgyzstan, Turkmenistan, dan negara-negara lainnya yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada banyak sekali negara-negara tersebut. Nah, negara-negara yang tadinya bergabung dengan Rusia membentuk Uni Soviet tersebut, tadinya terikat dengan segala tata peraturan dari Uni Soviet. Tiba-tiba setelah merdeka, mereka merdekanya kebablasan. Mereka merdekanya tidak tertib, tidak terarah, tidak teratur, sehingga PBB mencatat 5 tahun pertama kebebasan negara-negara tersebut dari tahun 91 sampai 96 adalah 5 tahun terparah bagi negara-negara tersebut. Secara khusus negara-negara di Eropa Timur. Kriminalitas naik, ya, pengguna narkoba naik, keamanan waktu itu sangat-sangat tidak bisa dijamin, terjadi huru-hara demonstrasi di mana-mana. Waktu itu gonjang-ganjing 5 tahun pertama. Kenapa? Karena mereka merasa sudah free, tapi tidak tahu ini mau pergi kemana, akhirnya menjadi kacau balau di dalam. Nah, kemerdekaan menurut sudut pandang kekristenan bukan artinya saudara bebas hari ini, oh sudah merdeka, saya mau berbuat ini, saya mau berbuat itu, mengikuti kedagingan, bukan itu. Bukan itu kemerdekaan di dalam kekristenan. Kemerdekaan di dalam kekristenan adalah kemerdekaan yang tertib, terarah, dan teratur. Tertib, terarah, dan teratur karena kita dipimpin dan dituntun oleh pribadi yang luar biasa, yakni Allah Roh Kudus. Kalau saudara mengerti arti kebebasan, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Kata ditebus dalam bahasa Inggris redeem. Saudara dan saya sudah ditebus. Kata redeem dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Yunani itu menggunakan istilah seperti di konteks kalau orang beli budak di pasar budak, saudara. Ya, jadi zaman dulu, zaman Alkitab Perjanjian Baru, awal-awal awal-awal abad pertama Masehi, itu masih ada pasar budak, saudara. Jadi kalau pasar tempe, jual tempe. Ya, pasar mobil, jual mobil, ya, pasar apalagi, saudara, pasar buku, jual buku. Ini pasar budak, jualan budak. Nah, kemudian ada tuan tanah yang kaya raya membeli seorang budak. Budak tersebut dibeli lunas, redeem. Nah, ini katanya inilah yang dipakai persis. Ya, karena siapa? Karena itu menggambarkan kita. Budak itu menggambarkan kita, tadinya kita terbelenggu, terikat di bawah kutuk dosa. Ya, dosa dari orang tua kita, dosa dari diri kita sendiri. Kita tidak tahu apakah kakek buyut kita tukang selingkuh, kita tidak tahu apakah nenek kita main dukun, apakah kita tidak tahu ayah kita dulu ngikat perjanjian dengan kuasa gelap, kita tidak tahu apakah 5 keturunan di atas bermain kuasa gelap yang Tuhan tidak senang, kita tidak tahu, belum lagi dari sisi Adam dan Hawa. Itu kita dulu budak dosa, karena kutuk dan belenggu. Tapi oleh darah Yesus kita telah dibeli lunas. Nah, ini menarik nih, saudara. Kemerdekaan di dalam Kristus itu, kemerdekaan menurut sudut pandang kekristenan itu bukan berarti dibeli lunas, terus budak tersebut bebas, lari-lari ke sana kemari. Tidak. Tapi budak tersebut sekarang ikut kepada Tuan yang membeli, pergi kemanapun dia berada. Jadi kalau kita sudah ditebus, redeemed by the blood of Jesus Christ, kita bukan lagi milik kita, tapi kita sekarang milik Kristus. Hidupmu dan hidupku bukan milik dirimu dan diriku lagi. Tapi hidupmu dan hidupku adalah milik si pembayar lunas itu, yakni milik Kristus Yesus. Makanya hidup orang percaya itu adalah hidup yang tertib, terarah, tertuntun, dan teratur, saudara. Hari ini masih dipertanyakan ya, kalau ada orang selalu kemana-mana bawa nama Tuhan. Oh, Tuhan bilang, Tuhan berkata. Tapi hidupnya berantem sana, berantem sini, ya. Bikin janji sana nggak ditepati, ngomong di sini A, di depan B, di belakang C, bermuka 2, tipu sana, korupsi sini. Saudara, itu dipertanyakan. Bukan berarti kalau kita sudah dibeli lunas oleh darah Yesus, saudara bebas melakukan semua sekehendakmu, bukan. Tetapi engkau mengerjakan apa yang Allah Roh Kudus tuntun dan arahkan. Dan tentu Roh Kudus kalau mengarahkan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus kalau menuntun dan mengarahkan pasti sesuai dengan firman Tuhan. Dan ujungnya supaya hidupmu berbuah. Berbuah apa? Berbuah roh. Kasih,
sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, dan sebagainya. Hari ini sadari bahwa kita di momen kemerdekaan, bahwa di dalam Kristus kita sudah mengalami kemerdekaan, artinya bukan engkau bebas berbuat dosa, tapi engkau sudah dibeli lunas. Tadinya engkau budak dosa, engkau mewarisi buah-buah yang buruk mungkin dari leluhurmu, tapi oleh darah Yesus sudah dibersihkan, kau dibeli lunas untuk ikut si tuan tanah itu yang membeli budak di pasar budak. Hidup kita sekarang nunut ikut Tuhan, kita di belakang, menurut, mengikuti dan taat dengan apa yang Tuhan arahkan dalam kehidupan kita. Saya berdoa kita boleh mengisi kemerdekaan yang sudah Allah berikan buat kita. Sama seperti di kehidupan bangsa dan bernegara, kita mengisi kemerdekaan dengan terus belajar, berkarya, dan memberikan hasil yang terbaik buat bangsa dan negara. Demikian pula dalam kehidupan kerohanianmu. Kau sudah diberikan kemerdekaan oleh kuasa darah Yesus. Isi hal-hal tersebut dalam hidupmu dengan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga lewat hidupmu yang tertib tersebut, gak hanya asal ngomong, ya kan? Hidupmu jadi berkat, bukan tukang selingkuh, bukan orang yang suka bohong, bukan orang yang suka mukul, kasar, tapi hidupmu menjadi berkat. Dan lewat hidupmu yang sudah dimerdekakan, orang boleh lihat Yesus dan mengenal Yesus, bertobat, diselamatkan, menjadi warga kerajaan sorga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Di momen kemerdekaan di bulan Agustus ini, kami juga bersyukur bahwa Engkau Tuhan berbicara tentang kemerdekaan. Bahwa di dalam Kristus, di dalam sudut pandang kekristenan, kemerdekaan ialah kemerdekaan yang seutuhnya, semerdeka-merdekanya. Bukan hanya tampilan luarnya tidak terikat oleh rantai dan belenggu lainnya. Tapi di dalam jiwanya merdeka, tidak stres. Rohnya merdeka, tidak terikat kuasa gelap. Bahkan yang kedua hari ini kami belajar, kemerdekaan di dalam Kristus adalah kemerdekaan yang tertib, teratur, dan terarah. Dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus. Kami mau ikut tuntunan Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat berbuah dimanapun kami berada, membawa kemuliaan buat nama Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh pendengar, penonton acara ini, Tuhan Kau memberkati, agar hidup mereka boleh senantiasa menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Berkati pekerjaan tangan mereka, karir, usaha, bisnis, profesi, rumah tangga, pelayanan, studi, masa depan mereka diberkati. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang tercinta, Indonesia. Kami bersyukur 75 tahun sudah Tuhan senantiasa berkahi bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk alam kemerdekaan yang boleh kami nikmati sebagai warga negara Indonesia. Kami berdoa bagi penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Kami berdoa bagi pemimpinan tertinggi Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah para menteri, TNI, Polri, semua yang ada di birokrasi. Kami berdoa bagi segenap wali kota, bupati, dan gubernur di daerah masing-masing dalam memimpin daerah masing-masing diberkati. Kami berdoa agar pandemi ini boleh segera selesai. Kami berdoa bagi masyarakat Indonesia yang terdampak ekonominya karena pandemi ini. Para pengusaha, para karyawan maupun pegawai, tenaga profesional yang hidup dari profesi mereka diberkati. Masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah secara khusus diberkati. Kami juga berdoa bagi gereja-gerejamu, bagi umatmu Tuhan dimanapun berada. Secara khusus gereja orang beriman Kampus Surabaya dengan jemaatnya Tuhan dan setiap program ke depan kebutuhannya Tuhan yang berkati, Tuhan yang cukupkan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu kekal selamanya, meteraikan firman ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau akhiri ibadah hari ini dengan terima berkat dari Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha. Dia Tuhan datang menjemput saudara dan saya untuk berkumpul dengannya di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.